Di awal film memperlihatkan sebuah pesta pernikahan yang sebentar lagi akan dimulai. Diberitahu kalau pengantin wanitanya bernama Amber sedangkan pengantin pria bernama Prince. Rupanya saat ini Amber sedang mengalami grogi, jadi ia meminta teman-temannya untuk memanggilkan kakak Amber sebelum akan dimulai. I need my brother. Oh, we can do that. Really? I'll See you out there? We'll be right there. Thank you. Okay, yeah. Tak lama datanglah kakak Amber yang diketahui bernama Michael Bambi ini orangnya. Di sini Amber mengatakan kalau ia masih grogi padahal akad nikahnya sebentar lagi. Michael pun langsung menyemangati Amber dan tak lupa memberinya sedikit ciu agar rasa groginya hilang. Pada akhirnya Amber mulai percaya diri lalu keluar dari kamar untuk melakukan akadnya. Setelah akad nikah beres, Amber dan Prince langsung berdansa lalu dilanjut oleh para tamu undangan yang memberi selamat. Acara pesta itu berlangsung sampai malam dan sekarang waktunya organ dangdut. Ketika mereka sedang asik berjoget, datanglah satu pria yang merupakan atasan Prince dan Michael. Diberitahu kalau Michael ini adalah seorang pasukan khusus Amerika yang masih aktif. Sedangkan Prince calon suami Amber juga merupakan pasukan khusus rekannya Michael. Di sini si atasan memberitahu Prince kalau besok mereka termasuk Michael harus terbang ke Afghanistan karena ada misi dadakan. Alhasil Prince segera mengajak Amber ke kamar untuk melakukan dulu malam pertama mereka. Gotta be wheels up in 8 hours. Sir. Let's roll. Setelah enak dan segar, Prince memberitahu kalau besok ia dan Michael harus terbang ke Afghanistan karena ada misi dadakan. Tampak Amber yang sudah sangat mengerti dengan tugas seorang pasukan khusus. Jadi ia tidak banyak komplain dan hanya memintanya untuk berhati-hati. Singkat cerita, Michael, Prince, dan pasukan sudah berada di wilayah udara Afghanistan. Mereka rupanya diutus untuk menyelamatkan Sandra yang ditawan oleh sekelompok teroris. Ketika sudah sampai di tujuan, tiba-tiba helikopter mereka diserang oleh musuh padahal baru saja akan mendarat. Untung saja pilot berhasil mendaratkan helinya dengan mulus lalu terjadilah peperangan. Di tengah peperangan, pasukan Michael dan Prince berhasil menyelamatkan Sandra. Namun meskipun begitu, atasan mereka harus tewas akibat terkena tembakan. Kini yang memimpin pasukan adalah Michael. Kemudian Michael melihat musuh yang terus berdatangan, jadi ia memutuskan untuk pulang mengingat Sandra juga sudah berhasil diselamatkan. Prince sempat komplain karena mereka sebaiknya membawa dulu jasad si atasan. Namun Michael melarang karena hal itu akan sangat membahayakan mereka. Pada akhirnya Michael, Prince, dan pasukan pulang sambil membawa Sandra. Sedangkan untuk jasad si atasan sendiri mereka terpaksa tinggalkan di medan perang. On me.
1 minggu kemudian setelah pulang dari misi, terlihat Prince, Amber, dan Michael sedang makan malam bersama. Saat ini, Prince dan Michael sedang diberi cuti 3 bulan setelah menjalankan misi kemarin. Namun tampaknya Michael sangat merasa bersalah karena ia yang meminta pasukannya untuk tidak membawa jasad si atasan pulang. Sebagai seorang adik, Amber mengatakan kalau Michael tidak perlu merasa bersalah karena itu memang langkah terbaik saat di medan perang. Jadi sebaiknya yang harus mereka lakukan sekarang adalah membantu istri si atasan dan anak-anaknya yang masih sekolah. I get smoked for something you do. Malam harinya setelah Amber dan Prince sudah cucus, Amber meminta izin sebab hari besok ia akan pergi ke pedalaman Kolombia. Ternyata Amber ini adalah seorang ilmuwan dan tujuannya pergi ke Kolombia yaitu untuk mencari tumbuhan langka yang bisa dijadikan obat kanker. Prince tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun Amber harus membawa alat pelacak standar militer yang sering ia gunakan. Mendengar hal tersebut, Amber menolak dengan alasan kalau Prince terlalu lebay. Amber sudah sering berkeliling dunia ke setiap pelosok dan tidak pernah terjadi apapun. Hingga ketika Amber keluar dari kamar, diam-diam Prince memasukkan alat pelacak itu ke dalam ransel yang akan dibawa Amber. Prince sengaja melakukannya cuma hanya untuk menjaga Amber. Keesokan harinya sebelum pergi ke pedalaman Kolombia, Amber mempresentasikan dulu tumbuhan yang akan dicari. Ternyata selain untuk mengobati kanker, tumbuhan langka itu juga dapat mengobati penyakit kecanduan obat terlarang. Jadi jika ia dapat menemukan tumbuhan tersebut, maka Amber akan jadi orang pertama di dunia yang berhasil membuat obat itu. Is a problem of the brain not being able to that tell us psychedelics are the most powerful mind-altering compounds on this planet. Singkat cerita, Amber sudah berada di hutan pedalaman Kolombia. Amber tidak pergi sendiri, melainkan dengan 4 orang temannya. Kemudian Amber dan yang lain mencoba berbaur dengan suku asli pedalaman yang masih kental dengan adat istiadatnya. Mengetahui kalau kelompok Amber adalah ilmuwan yang sedang mencari bahan obat, kepala suku memberi Amber jampe-jampe supaya dia selalu dilindungi oleh dewa kepercayaannya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Michael yang sedang mengobrol dengan ibunya. Di sini si ibu bertanya kenapa Amber tidak memberinya kabar. Michael menjawab kalau di pedalaman Kolombia mungkin tidak ada sinyal. How does your brain even do that? Hope she wasn't eaten by an alligator. She doesn't call me in a few days. Mendengar hal tersebut, si ibu meminta Michael agar sebaiknya menyusul Amber. Si ibu rupanya merasa khawatir takut Amber ditangkap oleh kelompok kartel lalu dijadikan budak. Michael pun meminta si ibu agar jangan berpikir buruk dulu karena Amber juga pergi ke sana tidak sendirian. It's not bad. I like it. People don't have a choice. Adegan berpindah kepada Amber dan teman-temannya yang masih tinggal di rumah si kepala suku. Tak lama datanglah sekelompok orang bersenjata lengkap yang bertanya berasal dari manakah kelompok Amber dan apa tujuannya datang ke sini. Teman Amber menjelaskan kalau mereka adalah ilmuwan dari Amerika yang sedang mencari tumbuhan langka untuk dijadikan obat. Teman Amber juga memberikan surat izin resmi dari pemerintah Kolombia. Namun ketua dari kelompok itu tetap saja tidak percaya, lalu memerintahkan para anak buahnya untuk melakukan penggeledahan. Oigan, tengan cuidado con los equipos. Gracias. Sialnya, saat tas Amber digeledah, mereka mendapat alat pelacak yang sebelumnya Prince simpan secara diam-diam. Akibat dari hal itu, kelompok tersebut menganggap kalau Amber CS pasti adalah mata-mata CIA hingga mereka langsung dibawa pergi. Diberitahu kalau kelompok itu adalah kelompok kartel paling kejam bernama Naga Hitam. Selanjutnya, mereka membawa Amber CS ke suatu tempat dan langsung mengeksekusi teman-teman Amber.
Sedangkan untuk Amber sendiri masih dibiarkan hidup karena rencananya mereka akan meminta tebusan kepada pemerintah Amerika. Adegan berpindah kepada Prince yang memberitahu Michael kalau beberapa hari ini Amber tidak ada kabar. Bahkan alat pelacak yang ia simpan di tasnya sekarang ada di tepi jurang. Mendengar hal tersebut, Michael terkejut sambil bertanya kenapa ia menaruh alat pelacak di tasnya Amber. Karena seharusnya Amber pergi ke sana dengan keadaan steril. Sontak Prince balik bertanya kenapa bisa seribet itu, bukankah Amber hanya sedang mencari tanaman obat. Prince juga mengatakan kalau ia menyimpan alat pelacak cuma hanya ingin berjaga-jaga. Barulah di sini Michael memberitahu kalau sebenarnya Amber mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu menjadi mata-mata CIA. Tugas Amber ke pedalaman Kolombia bukan semata mencari tanaman langka, melainkan mengawasi kelompok kartel naga hitam. Tentu Prince menjadi marah dan ia merasa dibohongi oleh Amber beserta Michael. Michael pun meminta maaf lalu mengatakan kalau sekarang bukan saatnya mereka bertengkar. Lebih baik mereka menyusul Amber ke sana karena sudah jelas Amber pasti dalam bahaya. Adegan berpindah ke seorang jurnalis Kolombia bernama Violet. Tak lama Violet dihampiri oleh suaminya yang memberitahu kalau beberapa ilmuwan Amerika telah diculik oleh kelompok kartel. Salah satu ilmuwan yang diculik bernama Amber. Si suami meminta Violet agar mencari informasi tentang kelompok kartel itu, sebab mertua Amber atau ayahnya Prince merupakan teman baiknya. Violet tentu bersedia membantu karena pada dasarnya Violet adalah jurnalis yang gemar menolong. Di sisi lain terlihat Amber yang dibawa ke salah satu markas milik kelompok kartel naga hitam. Tampak Amber masih sangat shock setelah menyaksikan rekan-rekannya tadi dieksekusi oleh mereka. Tak lama Amber memohon kepada salah satu anggota kartel agar dia mau meminjamkan ponselnya. Namun tentu si anggota menolak, lalu ia pun malah balik menginterogasi Amber. Para tu cell? My avalanche beacon. Kembali kepada Violet yang kini mendatangi juru bicara kelompok kartel naga hitam yang menculik Amber. Di sini Violet memintanya agar melepaskan Amber sebab dia hanyalah seorang ilmuwan yang akan mencari obat baru. Tampak si juru bicara yang berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Violet. Kemudian Violet menegaskan jika kelompok kartelnya tidak membebaskan Amber maka dipastikan perang besar akan terjadi. Alhasil si juru bicara mengusir Violet untuk segera pergi dari tempatnya. Dale un consejo por su seguridad. Que mejor no se va para la puta mierda. Di balik itu, Michael dan Prince baru tiba di Kolombia, lalu mereka pun segera pergi menuju ke Dubes Amerika. Setibanya di sana, Michael dan Prince disambut baik oleh si Dubes yang ternyata seorang wanita. Tentunya si Dubes sudah mengetahui tujuan Michael dan Prince datang ke situ, yaitu untuk menyelamatkan Amber. Si Dubes menjelaskan kalau kelompok kartel naga hitam sudah ada menghubunginya semalam dan meminta tebusan sebesar $250.000. Namun si Dubes tidak langsung meng-ACC-nya karena pemerintah Kolombia ingin si Dubes bernego dulu. Tampak Prince dan Michael menjadi emosi sambil mengatakan kenapa si Dubes tidak bertindak cepat. We'll back channel it later. Yes, ma'am. We just want to be ready. Si Dubes pun menjelaskan kalau dia sudah tahu lokasi Amber disandra.
Bahkan si Dubas juga sudah bekerja sama dengan militer Kolombia untuk melakukan misi penyelamatan. Jadi Michael dan Prince jangan khawatir sebab dirinya sudah sering mengurusi masalah seperti ini. Sure, you can try. Kebetulan kolonel pasukan khusus Kolombia juga ada di sana, jadi ia langsung menjelaskannya kepada Michael dan Prince. Sang kolonel mengatakan kalau tempat Amber di Scap sudah dipasangi alarm di setiap sudut oleh kelompok kartel itu. Jadi jika ada polisi atau militer yang memaksa masuk, alarm itu akan otomatis menyala yang dapat membahayakan keselamatan Amber. Sang kolonel meminta agar Michael dan Prince bersabar dulu karena dirinya juga sudah menyimpan banyak sniper di dekat markas mereka untuk mengawasi Amber. Should be the best fighter you ever had. Nos gustaría comentarle algo rápido. Permiso para informar. Sí. I have a call. I'm gonna let you boys chat. Adegan berpindah ke seorang wanita bernama Graciela yang merupakan pemimpin kelompok kartel naga hitam cabang Kolombia. Di sini Graciela diberitahu oleh satu anak buahnya tentang tawanan mereka yaitu Amber yang memiliki alat pelacak. Dengan cepat, Graciela pun pergi ke markas untuk menginterogasi Amber secara langsung. Di tempat lain, Michael dan Prince kini bertemu dengan Violet serta suaminya. Violet menjelaskan kalau ia sudah berusaha menemui juru bicara dari kelompok kartel naga hitam. Namun si juru bicara malah berpura-pura tidak tahu dan mengusir Violet. Kemudian Violet bercerita kalau dulu saudaranya juga pernah disandra oleh kelompok kartel. Namun sayang dia harus tewas sebab pergerakan polisi begitu lambat. Jadi Violet menyarankan jika Michael dan Prince berani, lebih baik mereka turun tangan langsung untuk menyelamatkan Amber sebelum terlambat. They make crazy bets. Long time ago, Violeta and her sister were kidnapped by guerrillas. Eventually, we did ourselves. Kembali kepada Graciela, si pemimpin kartel naga hitam yang kini sudah tiba di markas. Di sini Graciela langsung menginterogasi Amber dengan menanyakan terkait siapakah dia sebenarnya. Amber menjawab kalau ia hanyalah seorang ilmuwan yang sedang mencari tanaman langka untuk dijadikan obat. Cool. Yeah, I find promising for my addiction research. Namun Graciela berkata mana mungkin seorang ilmuwan sampai mempunyai alat pelacak militer. Amber bersumpah kalau itu adalah ulah suaminya yang merupakan seorang marinir. Amber sendiri tidak tahu kalau dirinya telah dipasangi alat pelacak tersebut. Sayangnya Graciela tetap tidak percaya sebab ia masih yakin kalau Amber adalah mata-mata CIA. Targeter. Oh, you don't know that word. I don't know who the you are. Kemudian Graciela membatalkan penebusannya dengan dubes Amerika karena sekarang ia berniat untuk tidak melepaskan Amber. 1 jam kemudian, si dubes yang sudah mendapat info langsung menghubungi Michael memberitahu terkait pembatalan penebusan Amber. Si dubes juga tidak mengerti kenapa pemimpin kartel itu malah membatalkan penebusannya. Jadi sekarang si dubes akan menunggu dulu ACC dari pemerintah Kolombia untuk melakukan misi penyelamatan terhadap Amber. And they've determined that it's military. Mendengar hal tersebut jelas membuat Michael dan Prince menjadi kesal. Lalu mereka pun memutuskan untuk melakukan misi penyelamatan Amber dengan caranya sendiri. Selang beberapa saat, Michael dan Prince tiba di markas kartel naga hitam. Sang kolonel Kolombia yang melihat aksi mereka dari jarak jauh, ia pun meminta para penembak jitunya untuk melindungi Prince dan Michael. Vamos a ir de rayo 2. Tengo objetivo en la mira. Ketika sudah masuk ke dalam markas, rupanya di sana tidak ada alarm karena ternyata Amber sudah dipindahkan. Tak lama datanglah beberapa anggota kartel hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Autorización de fuego contra cualquier amenaza. Señor, se acercan jugadores moto. Autorizado fuego sobre tangos.
Pada akhirnya, Michael dan Prince dapat menumbangkan semua anggota kartel dengan dibantu juga oleh para sniper si kolonel. Selanjutnya, Michael mengajak Prince untuk pulang dulu ke rumah aman sambil mencari informasi dibawa kemanakah Amber sekarang. Keesokan harinya, terlihat Prince yang sedang diwawancarai oleh TV nasional tentang kasus penculikan Amber istrinya. Prince mengatakan kalau ia kecewa terhadap pemerintah Kolombia yang sangat lambat dalam menangani kasus istrinya. Padahal jika kemarin mereka langsung turun tangan, mungkin Amber sudah bisa diselamatkan. In a rescue operation, is that something that you confirm to us? Get her back, safe in my arms if I have to die trying. Setelah wawancara itu selesai, Prince dan Michael dihubungi oleh rekannya di militer Amerika. Di sini, si rekan mengatakan kalau seharusnya Prince tidak usah berbicara seperti itu kepada media. Hal tersebut hanya akan membuat konflik antara negara Amerika dengan Kolombia. Akan tetapi, Prince dan Michael tidak peduli lalu mereka langsung mematikan panggilannya. Berpindah kepada Amber yang ternyata kini dibawa ke tengah hutan tempat di mana Amber dan teman-temannya pertama diculik. Amber yang sudah tidak tahan, ia pun mencoba melawan dan hampir menghabisi satu dari mereka. Namun sayang, aksi mereka gagal karena anggota kartel naga hitam yang lain keburu datang. Akibat dari hal tersebut, Amber dikurung menggunakan pagar kawat layaknya hewan. Di sisi lain, memperlihatkan Michael dan Prince yang dipanggil oleh jenderal militer Kolombia. Setibanya di sana, sang jenderal ingin berbicara serius dengan Prince, jadi untuk Michael ia ditemani dulu oleh si kolonel. Di sini, sang jenderal menanyakan kenapa saat wawancara kemarin Prince menjelekan penegak hukum Kolombia. Hal tersebut tentu sama saja dengan mencoreng nama baik sang jenderal, apalagi siaran itu disiarkan di TV internasional. Prince pun meminta maaf dan itu semua ia lakukan karena sudah kesal dengan penegak hukum Kolombia yang terbilang lambat. Pada akhirnya, sang jenderal akan menugaskan pasukan khusus Kolombia untuk melakukan misi penyelamatan terhadap Amber. Namun dengan satu syarat, Prince harus membuat klarifikasi tentang video sebelumnya. Prince setuju, namun ia dan Michael juga ingin ikut dalam misi tersebut. Alhasil mereka semua sepakat dan sang jenderal berjanji akan melakukan misi itu pada hari ini juga. Sore harinya terlihat Violet si jurnalis yang datang sendiri ke tengah hutan untuk bertemu dengan Graciela si pemimpin kartel naga hitam. Violet mengetahui lokasi ini karena sebelumnya saudara Violet juga disandra di hutan tersebut. Tak lama Violet bertemu dengan Graciela. Namun Graciela meminta Violet agar berbicara saja langsung dengan komandannya mumpung dia sedang ada di sini. Saat bertemu dengan komandan, Violet meminta agar Amber dilepaskan daripada terjadi peperangan besar. Violet berjanji apabila itu dilakukan maka ia akan menuliskan citra bagus di media tentang mereka. Namun si komandan kartel sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. Lalu si komandan malah meminta Violet agar menanyakan tentang kebenaran Amber apakah dia ilmuwan atau mata-mata CIA. Violet pun mengiyakannya hingga ia dipertemukan dengan Amber lalu mereka diberi waktu untuk mengobrol. Amber, I'm a journalist. Di sini Violet ternyata tidak ingin bertanya tentang Amber mata-mata CIA atau bukan. Tujuan sebenarnya yaitu untuk memberi jalan kepada Michael dan Prince yang sebentar lagi akan tiba dengan pasukan khusus Kolombia. They're all gonna get killed. You should stay with me. It's much safer. The commander right now and tell him you are innocent. Everything will be okay, right?
Tak lama, Violet pun kembali menemui komandan kartel lalu mengatakan kalau Amber bukanlah mata-mata CIA. Namun si komandan yang tidak percaya malah memerintahkan para anak buahnya untuk menyandra Violet. Di waktu yang sama datanglah pasukan khusus Kolombia bersama dengan Prince dan Michael. Mereka langsung mengepung markas itu dan memintanya agar menyerah. Tapi si komandan kartel menolak hingga dengan cepat sang komandan Kolombia meminta anak buahnya untuk menghabisinya. Selanjutnya, sang kolonel memberi peringatan kepada Graciela dan yang lain untuk menyerah sebab komandan mereka telah berhasil dihabisi. Yo decidiré qué pasa con ustedes. Ahora. Semana. Namun tak disangka Graciela langsung menghubungi si juru bicara kartel yang sedang berada di bar. Graciela memintanya untuk meledakkan bom di sana sekarang juga. Akibat dari ledakan bom itu, banyak sekali warga sipil yang menjadi korban. Kemudian sang kolonel dihubungi oleh jenderalnya yang meminta dia untuk mundur, karena si juru bicara mengancam akan meledakkan banyak lagi bom jika pasukannya tidak mundur. Dan terpaksa sang kolonel pun menarik mundur pasukannya termasuk dengan Prince dan Michael. Ketika sampai di kamp pengungsian, sang kolonel menghubungi lagi jenderalnya. Di sini, sang kolonel meminta izin untuk melakukan lagi penyerangan di perbatasan Kolombia-Venezuela. Karena diketahui kelompok kartel naga hitam akan membawa Amber dan Violet ke sana. Kawasan itu sangat susah sekali sinyal, jadi dipastikan Graciela tidak akan bisa menghubungi si juru bicara untuk meledakkan bom di kota. Untungnya si jenderal memberi izin hingga sang kolonel dan yang lain pergi menuju perbatasan termasuk dengan Michael dan Prince. Podemos cruzar la selva por aire. Signal intelligence says they are in tracks on a slow jungle road. Setibanya di sana, semua pasukan langsung bersiap ke mode penyamaran. Hingga ketika beberapa mobil kelompok kartel melintas, mereka pun langsung menyerang. I will initiate on the lead vehicle. What are you seeing? Now! Di tengah penyerangan, mereka berhasil menyelamatkan Violet. Sedangkan untuk Prince, ia juga berhasil menemukan Amber. Namun karena Prince malah memeluk Amber terlalu lama, akhirnya ia terkena tembakan musuh dan Amber dibawa lagi oleh kelompok kartel naga hitam. Dua jam kemudian terlihat Graciela dan pasukannya yang sudah tiba di Venezuela sambil membawa Amber. Tujuan Graciela sekarang adalah menuju ke markas bos besar kartelnya yang ada di pedalaman Venezuela. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam sambil membawa Amber. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata Michael dan pasukan khusus Kolombia masih terus mengikuti. Hasta
atacar una instalación como esa, vinculada con el gobierno venezolano y al otro lado de la frontera. Pada akhirnya, sang kolonel meminta maaf kepada Michael sebab mereka tidak bisa melakukan penyerangan lagi karena sudah di wilayah Venezuela. Rencananya sekarang sang kolonel beserta pasukan akan kembali ke markas dan sebaiknya Michael juga ikut. Akan tetapi Michael menolak karena ia akan tetap stay di sini untuk mengawasi Amber meskipun seorang diri. Di balik itu terlihat Prince yang sudah dirawat di rumah sakit terbaik yang ada di Atlanta, Georgia. Tampak Prince yang begitu kesal terhadap dirinya sendiri yang malah terkena tembakan padahal ia sudah berhasil menemukan Amber. Keesokan harinya, Prince didatangi oleh ayahnya. Di sini si ayah menjelaskan kalau menurut dokter Prince harus istirahat total selama 2 minggu. Jadi Prince tidak boleh melakukan aktivitas apapun apalagi sampai pergi ke Venezuela untuk mencari istrinya. She's a liar. She's a liar. Kembali kepada Michael, setelah semalaman mengawasi markas kartel, kini ia memutuskan untuk mengubur dulu semua persenjataan. Kemudian Michael berjalan menuju desa terdekat karena rencananya ia akan berbaur dengan para warga sambil menyusun rencana. Malam harinya Michael mendatangi bar lalu ia pun minum begitu banyak. Michael terus saja mengobrol dengan si pelayan bar yang terlihat sangat ramah. Tak lama Michael yang mabuk parah ia pun mencari gara-gara dengan 2 orang pria. Alhasil kedua pria itu mengeroyok Michael dan dengan sengaja Michael tidak melawan. Pagi harinya saat tersadar Michael sudah ada di rumah si pelayan bar karena semalam dialah yang menyelamatkannya. Namun ini semua adalah rencana Michael agar ia mendapat tempat tinggal gratis selama mengungsi di desa tersebut. Di hari berikutnya Michael dikenalkan kepada saudaranya yang merupakan seorang nelayan. Di sini Michael diajak untuk menangkap ikan lalu menjualnya di pasar. Dengan senang hati, Michael pun menerima tawaran itu. Diberitahu kalau Michael mau melakukan ini semua tak lain demi bisa masuk ke markas kartel tempat Amber diculik tanpa dicurigai. Karena kebetulan si nelayan sering bolak-balik mengirim ikan ke sana. Adegan berpindah ke Amber yang kini dibawa kepada bos besar kartel naga hitam yang bernama Thomas. Di sini Thomas bertanya siapa Amber. Meskipun Amber adalah mata-mata CIA, tapi Thomas berjanji ia tidak akan mengapa-apakan Amber. Amber masih teguh dengan mengaku kalau dirinya merupakan seorang ilmuwan yang sedang mencari obat. Sementara perihal alat pelacak itu adalah ulah dari suaminya yang merupakan marinir Amerika. Thomas yang tidak percaya, ia pun pada akhirnya akan menjadikan Amber sebagai budak untuk kartelnya. You know, a normal person would be terrified. Who's probably gonna kill you?
Selang beberapa saat, Amber masuk ke dalam kamar yang terlihat seperti penjara. Tak disangka di kamar itu juga ada seorang wanita sandraan yang diketahui bernama Tati. Rupanya Tati sudah lama sekali ditahan dan dijadikan budak oleh kelompok mereka. Sehingga Tati sering tertawa atau menangis sendiri akibat depresi. Kemudian Amber melihat lubang di atap kamar dan ia memiliki rencana untuk mencoba kabur dengan melalui lubang tersebut. Di hari berikutnya terlihat Amber yang kini dipekerjakan untuk membuat barang haram bersama budak lainnya. Setelah selesai bekerja, Amber memperbesar lubang yang ada di atap kamar dengan cara manual. Melihat hal itu, Tati memberitahu kalau kabur lewat jalur sana hanya akan percuma sebab Tati sudah pernah mencobanya. Nampak Amber yang tidak peduli dan ia pun tetap akan berusaha. Malam harinya sebelum tidur, Amber curhat terhadap Tati perihal Prince suaminya. Ternyata selama ini Amber tidak pernah cinta kepada Prince. Amber melakukan pernikahan cuman karena dijodohkan oleh sang kakak dan ia juga yakin Prince memiliki perasaan yang sama. Mendengar curhatan tersebut, Tati meminta Amber jika nanti Amber sudah bebas, sebaiknya jangan paksakan hidup bersama Prince. Karena biasanya kalau hidup tanpa didasari cinta tidak akan menemukan kebahagiaan. Secretly. Whoa. Singkat cerita, ketika Amber sedang bekerja, tiba-tiba Tati menghampiri lalu memberitahu Amber jalan yang aman untuk dia kabur. Bahkan Tati memberikan detail jalur kaburnya kepada Amber. Di sini Amber mengajak Tati supaya dia juga ikut kabur dengannya. Namun Tati menolak dengan alasan ia sudah tidak mempunyai keluarga untuk ditemui. Really worries me that you're no killer. Malam harinya Amber pun akan melarikan diri. Sebelum itu, Amber berterima kasih kepada Tati karena telah memberitahu jalurnya. Tati hanya meminta Amber supaya tidak pernah melupakan dirinya jika nanti Amber berhasil kabur dengan selamat. Setelah itu, Amber langsung melakukan aksinya diawali dengan menjebol dinding. Ketika sudah berhasil keluar, Amber lanjut memotong pagar kawat. Lalu ia mencuri motor ATV milik anggota kartel. Mendengar suara motor, para penjaga termasuk Graciela langsung menyadari kalau itu pasti Amber yang mencoba kabur. Dan cepat mereka langsung mengejar dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Amber yang menggunakan jalur sesuai arahan dari Tati, ia pun berhasil lolos lalu tiba di pinggir air terjun. Dengan penuh keberanian, Amber loncat dari sana hingga ia pun berenang menyusuri sungai. Tak berselang lama, Amber bertemu dengan nelayan yang sedang menangkap ikan sambil menaiki perahu. Amber tanpa pikir panjang meminta bantuan kepada orang tersebut. Singkatnya, terlihat Amber dan si nelayan yang sebentar lagi akan tiba di darat, namun tiba-tiba ternyata yang menghabisi si nelayan adalah anggota kartel naga hitam hingga Amber harus dibawa kembali oleh mereka. Selang beberapa saat, Amber sampai di markas naga hitam dan ia pun langsung ditahan. Kemudian Thomas sebagai pemimpin mengumpulkan semua orang yang ada di sana.
Ia akan memberi hukuman terhadap orang yang telah memberitahu jalan kabur kepada Amber. Orang yang dimaksud Thomas tak lain adalah Tati, sehingga Tati langsung dibawa ke tengah kerumunan. Tell me, Amber. Mengetahui hal tersebut, Amber sempat memohon kepada Thomas agar ia saja yang dihukum mati karena Tati tidak bersalah. Namun Thomas menolak karena menurutnya Amber lebih penting daripada Tati. Kemudian Thomas mulai mengeksekusi Tati di hadapan semua orang termasuk Amber. Nampak Amber yang begitu terpukul menyaksikan hal itu dan ia sangat merasa bersalah kepada Tati. 1 minggu kemudian, adegan berpindah kepada Michael yang masih tinggal di rumah si pelayan bar. Di sini tiba-tiba Michael didatangi oleh Prince yang ternyata sudah sembuh. Prince datang ke sana ditemani oleh rekannya yang merupakan agen CIA bernama Jimmy. Prince langsung mengajak Michael pergi karena ia mempunyai rencana bagus untuk membebaskan Amber. Namun Michael menolak sebab dirinya juga sudah mempunyai rencananya sendiri. Alhasil Prince dan Jimmy malah menyuntikkan obat bius ke tubuh Michael yang membuat Michael akhirnya pingsan. Beberapa jam kemudian, Michael tersadar dengan kondisi tangan terikat dan berada di sebuah hotel. Kemudian Prince dan Jimmy menghampiri Michael lalu melepaskan ikatan di tangannya. I want to untie you, but no more dumbass, agreed? Selanjutnya, Prince meminta maaf karena ia telah memaksa Michael ikut dengan mereka. Namun itu semua ia lakukan sebab Prince sudah mempunyai rencana bagus untuk bisa membebaskan Amber. Prince menjelaskan kalau markas kartel naga hitam di Venezuela merupakan pusat pembuatan barang haram terbesar di dunia. Prince dan Jimmy sudah mencari informasi jadi mereka tahu lengkap tentang lokasi markasnya. Ketua dari kartel itu bernama Thomas, namun ada satu orang lagi yang memiliki kuasa dari bisnis barang haram tersebut. Orang yang dimaksud adalah Menteri Pertahanan Venezuela yang bernama Torik. Rencananya Prince dan Jimmy sekarang akan menculik adik Torik, lalu dengan begitu mereka bisa meminta pertukaran antara adiknya Torik dengan Amber. Mendengar penjelasan itu, pada akhirnya Michael pun setuju untuk ikut bersama Prince. Selanjutnya mereka langsung mengintai adik Torik yang baru keluar dari tempat olahraga. Mereka akan menculik adik Torik saat di tengah perjalanan menuju rumah. Namun sayang, rencana itu harus gagal karena ada kecelakaan lalu lintas. Setelah itu, Michael, Prince, dan Jimmy kembali mengatur strategi untuk bisa menculik adiknya Torik. Sekarang mereka berniat akan melakukan aksinya saat adik Torik perform di atas panggung karena ternyata dia merupakan seorang DJ. Setelah semuanya sepakat, mereka bertiga memilih untuk kembali ke hotel lalu akan melanjutkan aksinya besok. Keesokan harinya terlihat mereka bertiga yang sudah berada di stadion tempat adik Torik akan melakukan perform. Di sini Jimmy akan stay di mobil sementara Michael dan Prince akan turun untuk menculik adiknya Torik. Selanjutnya Michael dan Prince melumpuhkan petugas keamanan lalu mengganti bajunya. Dengan berpura-pura menjadi petugas keamanan, mereka berdua bisa masuk ke dalam lalu segera melakukan aksinya yaitu menculik adiknya Torik. I'm fine. Okay. Okay? Torik? So here. Setelah Michael dan Prince berhasil menculiknya, kini giliran Jimmy yang beraksi dengan mendatangi Torik, si Menteri Pertahanan Venezuela. Di sini Jimmy langsung mengatakan jika ia tahu Torik mempunyai saham 50% atas bisnis barang haram kelompok naga hitam. Jimmy ingin Torik meminta Thomas agar melepaskan Amber yang merupakan ilmuwan dari Amerika. Mendengar hal tersebut, Torik menolak karena Amber dianggap mata-mata CIA yang telah mencari masalah duluan.
Alhasil Jimmy langsung menunjukkan cincin milik si adik Torik yang menandakan kalau dia telah diculik. Adegan berpindah kepada Michael dan Prince yang sedang menginterogasi adiknya Torik. Tapi nampak mereka yang memperlakukan adik Torik dengan sangat baik. Di sini si adik mengatakan kalau Torik kakaknya tidak akan peduli dengan penculikan ini, jadi sebaiknya ia dilepaskan saja. Namun tentunya Michael menolak karena dirinya akan mencoba berkomunikasi dulu dengan Torik. Hey man, you don't know him. If you want money, have a lot of money, bro. Please, don't. Di sisi lain terlihat Violet si jurnalis yang masih murung di rumah setelah sebelumnya ia menjadi tahanan kelompok kartel naga hitam. Kemudian suami Violet mencoba menyemangatinya dan meminta Violet agar jangan menyerah. Pada akhirnya Violet mencoba bangkit dan rencananya sekarang ia akan mendatangi Presiden Kolombia. Entiendo lo que te pasó. No. Pero soy tu marido y te amo. Setibanya di sana, Violet disambut baik oleh sang presiden. Bahkan sang presiden tak henti memuji Violet sebagai jurnalis pemberani dan dikagumi oleh masyarakat. Kemudian Violet bertanya kenapa sang presiden membiarkan kasus Amber begitu saja. Sang presiden menjawab kalau ia tidak membiarkan kasus Amber begitu saja. Buktinya kemarin ia sempat meminta pasukan khusus Kolombia untuk melakukan penyelamatan. Namun karena sekarang kelompok kartel naga hitam berada di Venezuela, jadi ia menganggap kalau itu sudah bukan urusannya lagi. Dirasa tidak ada solusi dari sang presiden Kolombia, Violet pun pamit lalu bergegas pergi. Si me permite, ¿tú qué tengas sobre el tema? Sí, por supuesto. Ahora tengo que encantarla. Permiso. Berpindah kepada Michael yang kini menjemput ibunya di bandara. Ternyata si ibu ingin ikut dengan Michael untuk menanti Amber putrinya bisa diselamatkan. Selanjutnya Michael membawa si ibu ke kontrakannya. Setibanya di sana, si ibu disambut baik oleh Prince yang merupakan menantu si ibu. Kemudian Michael menjelaskan kepada si ibu kalau Amber ditahan oleh kelompok kartel naga hitam. Namun si ibu tidak usah khawatir sebab dirinya sudah menculik adik dari Menteri Pertahanan Venezuela yang masih bagian dari kelompok kartel naga hitam. Jadi rencananya Michael akan melakukan pertukaran antara adik si Menteri Venezuela dengan Amber. Mendengar hal tersebut, hati si ibu menjadi sedikit lega yang padahal pertukarannya belum tentu disetujui. Tak berselang lama, Michael dan Prince keluar, sedangkan si ibu dan adik Torik Michael titipkan kepada satu temannya. Tapi baru beberapa menit Michael dan Prince keluar, tiba-tiba datanglah dua orang utusan Torik yang langsung menyerang temannya Michael. Kemudian orang itu pergi ke kamar mandi dan tiba-tiba ternyata tembakan tersebut dilakukan oleh ibunya Michael. Tak berselang lama Michael dan Prince datang kembali. Di sini mereka dibuat terkejut saat melihat jasad dua orang asing dan satu temannya yang sudah tewas. Michael langsung mencari keadaan si ibu dan untungnya dia masih selamat. Si ibu menjelaskan kalau tadi mereka tiba-tiba diserang oleh dua pria hingga teman Michael harus menjadi korban. Pada akhirnya Michael memutuskan untuk mengirim lagi si ibu pulang karena di sini sangat tidak aman. Keesokan harinya terlihat Michael dan Prince yang membawa si adik Torik ke suatu tempat. Lalu datanglah Jimmy, si anggota CIA yang rencananya akan melakukan nego lagi dengan Torik melalui panggilan video. Tak lama Jimmy menghubungi Torik lalu ia pun menunjukkan kalau adik Torik masih berada di tangan mereka. Namun di waktu yang sama tiba-tiba Jimmy mendapat panggilan dari atasannya untuk rapat sekarang juga. Alhasil Jimmy menyerahkan egonya kepada Michael karena dirinya harus pergi. Michael dan Prince pun lanjut bernego dengan mengancam akan menghabisi adiknya Torik.
Tapi sayangnya Torik malah mempersilahkan mereka jika ingin menghabisi sang adik sebab Torik menganggap kalau adiknya itu tidak berguna. You think I don't know what that means? Ahora, por mí que te maten como un perro. No. Is this what you want, you mother... Setelah panggilannya dimatikan, Prince dan Michael sepakat untuk membebaskan saja adiknya Torik karena rencana mereka tidak berjalan dengan mulus. Sekarang, satu-satunya cara untuk membebaskan Amber adalah memerangi para kelompok naga hitam tersebut. Dengan cepat, Michael menghubungi Dubes Amerika lalu mengajaknya bertemu. Ketika sudah bertemu, Michael meminta bantuan si Dubes untuk memblokir sinyal komunikasi selama 2 jam di tempat Amber ditahan. Si Dubes bertanya memang hal apakah yang akan Michael lakukan. Michael menjawab kalau dirinya dan Prince sudah sepakat akan menyerang para kartel naga hitam. But what would it achieve? Mitch wants a war. We're gonna hit their black side. Setelah semuanya dijelaskan, pada akhirnya si Dubes setuju tapi ia hanya akan memblokir sinyal selama 45 menit. Ditambah si Dubes juga meminta Michael untuk mengenakan pakaian tentara Kolombia dalam aksinya nanti. Rupanya si Dubes juga sudah kesal dengan pemerintah Kolombia yang selalu lambat dalam menangani kasus warga Amerika. You have 48 minutes, 14 seconds of burn time. Good luck. Di tempat lain terlihat Prince yang sedang mendatangi seseorang. Di sini Prince meminta pria itu agar mencarikan 20 orang tentara bayaran untuk membantu dirinya. Prince akan membayar mereka berapapun asalkan mereka orang profesional yang sudah terbiasa ke medan perang. Adegan berpindah kepada Amber yang diikat di sebuah tiang. Ternyata semenjak Amber berusaha kabur, dia tidak lagi dipekerjakan melainkan disiksa setiap hari. Amber mulai sering mengalami halusinasi yang mana ia teringat dengan kenangan pahit saat masa kecilnya dulu. Ternyata sewaktu kecil Amber pernah hampir diperkios oleh kekasih ibunya. Namun beruntung waktu itu Michael datang tepat waktu dan langsung menghabisi orang tersebut. Kembali kepada Michael dan Prince yang sudah tiba di sebuah desa dekat markas kartel naga hitam. Kemudian mereka langsung mempersiapkan rencana penyerangannya sambil menunggu pasukan tentara bayaran datang. Tak lama ia dihampiri oleh nelayan saudaranya si pelayan bar. Di sini si nelayan memberitahu kalau Amber sebentar lagi akan dieksekusi oleh Thomas si pemimpin naga hitam. Hal itu ia ketahui dari salah satu anggota naga hitam yang membeli persediaan ikan kepada dirinya. Mendengar informasi tersebut, Michael dan Prince menjadi panik dan mereka harus secepatnya melakukan penyerangan. Di balik itu, Amber kini didatangi oleh Thomas, pemimpin kartel naga hitam. Di sini Thomas mengatakan kalau Amber akan dieksekusi dalam waktu 48 jam dan apakah Amber ada permintaan terakhir. Amber menjawab kalau permintaan terakhirnya adalah melihat Thomas dihabisi oleh kakaknya. Tak lama kemudian Amber kembali berhalusinasi yang mana saat ini ia membayangkan Thomas benar-benar akan dihabisi. I have to give a report. Eldorado. Di sisi lain terlihat Prince yang didatangi oleh Jimmy si anggota CIA. Kedatangan Jimmy ke sana untuk mengantar pesanan Prince yaitu emblem bendera Kolombia. Now give me a little war. It's true that if you wear those patches and present as Colombian military, I can get you out. Kemudian Prince dan Michael pergi ke dermaga untuk menunggu kedatangan pasukan tentara bayaran. Tak lama pasukan itu pun datang hingga Michael dan Prince langsung menjelaskan misinya kepada mereka. First things first, nobody. If that's your only motivation, then we get Amber. But make no mistake, we're bringing my wife home. Dirasa semuanya sudah mengerti, mereka pun langsung pergi untuk melakukan penyelamatan Amber. Sementara ada 2 orang tentara bayaran yang diutus oleh Prince untuk menghabisi Torik di tempat lain.
Adegan berpindah kepada Thomas yang sedang bersenang-senang dengan Torik, si Menteri Pertahanan Venezuela. Mereka tertawa ria membicarakan tentang ancaman Michael dan Prince kemarin yang sempat menculik adiknya. Torik merasa sangat puas karena ia tidak kalah gertak oleh mereka. Setelah ngacaprak panjang, Torik pun pamit untuk pulang. Namun ketika ia keluar dari tempat itu, tiba-tiba ternyata yang menghabisi Torik adalah tentara bayaran yang sebelumnya diutus oleh Prince. Selanjutnya, si tentara bayaran menghubungi Prince untuk melaporkan kalau Torik sudah berhasil mereka habisi. Mengetahui hal tersebut, tampak Prince yang begitu senang. Lalu ia pun dan pasukan kembali meneruskan perjalanan menuju markas Naga Hitam. Singkat cerita, mereka telah tiba di markas Naga Hitam. Michael langsung mengabari si Dubes karena sekarang waktunya untuk memblokir sinyal sesuai perjanjian. Setelah sinyal mati, Michael dan pasukan langsung menyerang dengan mode senyap. Michael dan yang lain berhasil melumpuhkan para penjaga lalu masuk ke dalam gedung tahanan. Sayangnya Amber tidak ada di sana yang membuat Michael khawatir dia telah dihabisi. Namun Prince meyakinkan Michael kalau Amber pasti masih hidup. Pada akhirnya mereka semua pindah ke gedung sebelah untuk mencari keberadaan Amber. Setibanya di gedung sebelah, Michael dan pasukan tidak lagi menggunakan mode senyap karena sudah ketahuan. Alhasil terjadilah peperangan antara pasukan Michael dan kelompok kartel Naga Hitam. Di tengah pertempuran, Michael melihat Graciela yang kabur ke suatu ruangan. Michael yakin kalau dia pasti menuju ke tempat Amber disandra, jadi Michael mengajak beberapa pasukan untuk mengejarnya. Pertempuran itu berlangsung cukup lama, tapi pada akhirnya pasukan Michael berhasil menghabisi sebagian kelompok Naga Hitam termasuk Graciela. Namun sayang, Thomas ketuanya tidak ada di sana, jadi mereka tidak sekalian bisa menghabisinya. Tak lama akhirnya Michael dapat menemukan ruangan Amber dan ia pun segera membawa Amber keluar. Di waktu yang sama, Prince juga langsung memeluk Amber lalu kemudian mereka semua pergi dari tempat itu. Here we go. Casi no tengo munición. Ketika sudah berhasil menaiki mobil, Michael meledakkan markas tersebut dengan menggunakan bom waktu yang sebelumnya dipasang. Setelah 45 menit berlalu, kini si Dubes kembali membuka blokiran sinyalnya. Karena sinyal sudah pulih, otomatis berita tentang penyerangan itu menjadi booming dan isunya diserang oleh tentara Kolombia. Violet yang mengetahuinya, ia pun segera menghubungi kolonel pasukan khusus Kolombia. Violet bertanya kenapa mereka berani sekali melakukan serangan di wilayah Venezuela. Sang kolonel menjawab kalau ia tidak pernah memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan.
Mendengar hal tersebut, Violet langsung sadar kalau ini semua pasti ulah dari Michael dan juga Prince. Keesokan harinya, tampak Michael dan Prince yang sudah berhasil membawa Amber ke kontrakannya yang ada di Kolombia. Namun terlihat Amber yang mengalami trauma berat setelah kejadian pahit yang menimpanya. Amber sampai tidak mau makan dan bicara dengan siapapun. Amber hanya menangis dan melamun yang membuat Michael dan Prince menjadi bingung. Tak berselang lama, datanglah Violet ke kontrakan itu. Violet langsung memarahi Michael karena tega-teganya mereka mengkambing hitamkan militer Kolombia. Michael meminta Violet agar jangan membahas hal itu dulu. Michael meminta Violet supaya melihat kondisi Amber yang sekarang sangat mengkhawatirkan. Pada akhirnya, Violet pun masuk ke kamar untuk menengok keadaan Amber. Violet berusaha mengajak Amber mengobrol dari hati ke hati. Violet meminta Amber agar bangkit karena dirinya juga pernah menjadi tawanan seperti Amber, namun sekarang bisa bangkit kembali. Fundamentally, you're okay. I'm really fucked up. Akhirnya Amber mau bicara kalau ia sangat merasa bersalah kepada Tati yang dieksekusi akibat membantunya kabur. Bukan hanya itu, Amber juga merasa jadi sumber masalah karena gara-gara dirinya semua teman ilmuannya harus tewas. Mendengar hal tersebut, Violet mencoba menasihati Amber dengan mengatakan kalau itu sudah takdir. Semua manusia sudah ditakdirkan akan mati dengan cara apapun, jadi Amber tidak harus merasa bersalah. Setelah itu, Violet kembali mendatangi Michael dan Prince untuk mempertanyakan kenapa mereka mengkambing hitamkan militer Kolombia. Di sini Michael meminta maaf dan ia beralasan kalau itu semua dilakukan hanya untuk melindungi nama baik tentara Amerika. Jelas Violet menjadi kecewa, lalu ia pun meminta mereka supaya cepat pergi dari Kolombia. Sebab si kolonel juga pasti sudah menyangka kalau penyerangan itu dilakukan oleh Michael dan juga Prince. Keesokan harinya terlihat Michael, Prince, dan Amber yang sudah dalam perjalanan untuk kembali ke Amerika. Rencananya mereka akan pergi ke dermaga dan nantinya dijemput oleh Jimmy untuk pulang ke Amerika menggunakan jalur laut. Di tengah perjalanan, sayang sekali semua jalur sudah diblokade oleh militer Kolombia yang ternyata sedang mencari Prince dan Michael. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk turun lalu pergi ke dalam pasar. Akan tetapi di dalam pasar itu juga sudah dipenuhi oleh militer Kolombia. Bahkan mereka sempat melihat Michael hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. En la zona este. Untungnya Prince, Michael, dan Amber bisa kabur menggunakan speedboat menuju ke dermaga. Sambil menunggu jemputan Jimmy, tiba-tiba Amber mengajak Prince untuk mengobrol. Di sini Amber mengatakan yang sejujurnya kalau ia tidak pernah mencintai Prince. Amber menikah dengan Prince hanya karena dijodohkan oleh kakaknya yaitu Michael. Sekarang ia ingin pisah dengan Prince karena hubungan yang tidak didasari cinta akan kurang baik. Mendengar hal tersebut jelas membuat Prince menjadi shock. Prince merasa sudah mengorbankan semuanya untuk Amber, tapi ini balasan Amber. Sekali lagi Amber meminta maaf karena ia sudah tidak bisa hidup bersama Prince. Ternyata Amber melakukan hal ini karena ia mendengar saran dari mendiang Tati saat mereka berdua dulu dikurung.
Tak berselang lama, Jimmy datang untuk menjemput, lalu mereka semua pun naik ke perahu. Sepanjang jalan terlihat Prince yang hanya melamun karena ia masih belum menyangka Amber akan tega melakukan hal itu. Walaupun faktanya Prince juga sebenarnya belum mempunyai rasa cinta sedikit pun terhadap Amber. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.